Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat hari yang baru, kesempatan yang baru Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan akan melimpahi kami dengan kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 34. Tertulis demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa puluh tahun lalu, tidak pernah terbayangkan bagaimana sebuah printer dapat terhubung dengan komputer tanpa kabel, dan bagaimana antara handphone dapat terhubung satu sama lain dalam sebuah jaringan juga tanpa adanya kabel. Koneksi yang terjadi tidak kelihatan, tapi pada kenyataannya ada. Dengan adanya koneksi itu, sebuah printer dapat diperintah untuk mencetak suatu dokumen. Dan dengan koneksi yang seperti itu kita dapat memindahkan atau mengkopi sebuah file dan bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Ibarat seperti koneksi yang tidak kelihatan ini, iman membuat kita terkoneksi dengan sorga. Iman membuat kita terhubung dengan Tuhan. Dan iman mengaktifasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mengalami manifestasi berkat dan pertolongannya. Dalam Markus 5 ayat 34 ini tertulis, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perikop di mana ayat ini tertulis menceritakan tentang seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Setelah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk mencari pengobatan dari banyak tabib tanpa hasil, wanita ini mendengar tentang Tuhan Yesus dan muncul imannya bahwa kalau dia dapat menyentuh jubahnya saja, maka dia akan sembuh. Dalam kelemahan dan keterbatasan jasmaninya, dia memaksa dirinya untuk mendekati Tuhan Yesus melalui kerumunan dan begitu banyaknya orang yang berdesakan, dan ia berhasil menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Seketika itu juga pendarahannya berhenti, dan dia merasakan dirinya sudah sembuh. Iman dari wanita ini membuatnya terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Jamahan tangannya, meski hanya di ujung jumbai jubah Tuhan Yesus, membuat kuasa Tuhan itu mengalir ke dalam tubuhnya yang sakit dan menyembuhkannya. Bayangkan saudara, bukan hanya wanita ini saja yang berusaha untuk menjamah Tuhan Yesus, tapi ada begitu banyak jamahan tangan dari orang-orang lain. Tapi hanya jamahan tangan wanita ini yang berbeda, sebab itu adalah sebuah jamahan tangan dengan iman. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kelemahan, dalam kesukaran, dalam penyakit, dalam apapun pergumulan kita, biarlah kita tidak menyerah untuk datang kepada Tuhan Yesus. Milikilah semangat untuk datang kepada Tuhan dalam persoalan yang kita sedang hadapi. Milikilah iman yang aktif dan iman yang kreatif. Miliki iman yang out of the box, iman yang berbeda, namun sekaligus iman yang sederhana, yang tidak macam-macam. Tuhan dapat melakukan apa saja. Tuhan dapat menyatakan kuasa mujizatnya buat kita, semudah membalikkan telapak tangan. Mari miliki iman, karena kekuatan iman
akan menghadirkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk memiliki iman dalam kehidupan kami. Iman membuat kami terkoneksi dengan sorga. Iman membuat kami terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Firman-Mu berkata, orang benar akan hidup oleh imannya. Dan tanpa iman tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Kami mau beriman kepadamu. Kami mau percaya kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan iman kami miliki hadirat-Mu. Kami miliki kuasa-Mu. Kami alami mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus, sehingga kami menjalani hidup kami ini dengan iman. Bukan dengan kebimbangan. Dengan iman, bukan dengan keraguan. Dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati pekerjaan tangan kami, dan menjadikan kami berhasil, serta kehidupan kami menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memulihkan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.